Rahmat, seorang miliarder asal Surabaya, Jawa Timur, berusia 45 tahun, tampak memiliki segalanya, kekayaan, kesuksesan, dan kehormatan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa sepi. Kesibukan dunia bisnis dan kehidupan mewahnya tidak mampu mengisi kekosongan yang kian hari semakin menyesakan. Setiap kali ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap keluar jendela gedung pencakar langit, Rahmat merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Suasana rumah yang dulu terasa hangat pun berubah menjadi dingin dan sepi sejak Siti, pembantu setianya, memutuskan untuk berhenti dan kembali ke kampung halamannya di Desa Trawas, Mojokerto, demi keluarganya. Keputusan Siti itu bukan hal yang mudah bagi Rahmat. Siti telah bekerja di rumahnya selama lebih dari 2 dekade, dan baginya, perempuan tua itu bukan hanya sekadar pembantu, tetapi juga sosok yang hampir seperti keluarga. Siti adalah satu-satunya orang yang tetap ada di sisinya sejak ia mulai membangun bisnisnya hingga mencapai puncak kejayaan. Tanpa kehadiran Siti, rumahnya terasa semakin kosong. Setiap sudut ruangan seakan kehilangan nyawanya. Tidak ada lagi suara langkah kaki Siti yang setiap pagi membangunkannya dengan secangkir kopi hangat. Tidak ada lagi suara lembutnya yang mengingatkannya untuk makan siang. Dan tidak ada lagi tatapan penuh kasih yang biasanya ia dapatkan tanpa perlu diminta. Kehilangan Siti membuat Rahmat semakin merasa terisolasi dari kehidupan nyata. Gelisah dengan keadaan ini, Rahmat meminta sekretarisnya, Lestari, untuk segera mencari pengganti yang bisa diandalkan. Ia ingin seseorang yang tidak hanya cekatan dalam bekerja, tetapi juga memiliki kepribadian yang tidak mencolok. Seseorang yang bisa membuat rumah ini terasa nyaman kembali, meskipun Rahmat tahu, tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan Siti. Lestari kemudian membawa Dewi, seorang wanita sederhana dari Malang, Jawa Timur, yang langsung mulai bekerja di rumah Rahmat. Sejak awal, Dewi menunjukkan ketekunan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Setiap sudut rumah Rahmat kembali terawat dengan baik, dan ketenangan yang selama ini hilang perlahan mulai kembali. Namun, ada sesuatu tentang Dewi yang menarik perhatian Rahmat. Bukan hanya karena pekerjaannya yang sempurna, tetapi ada sesuatu dalam caranya membawa diri. Gerak-geriknya penuh kehati-hatian, seolah menyembunyikan sesuatu. Tatapan matanya yang tenang seringkali memancarkan kesedihan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Rahmat mengamati Dewi, ia merasa ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengusik pikirannya. Malam itu, setelah seharian bekerja di kantornya, Rahmat duduk di ruang kerja pribadinya, menatap layar kamera pengawas dengan rasa ingin tahu. Ia telah menyimpan sejumlah uang dalam brankas yang dibiarkan sedikit terbuka, seolah-olah menjadi godaan. Ia ingin menguji kepercayaan Dewi, ingin melihat apakah perempuan itu dapat dipercaya atau justru sebaliknya. Namun, apa yang terjadi justru mengejutkannya. Dalam rekaman, Dewi tidak menyentuh uang itu sama sekali. Matanya tidak tertarik sedikit pun dengan lembaran rupiah yang mengintip dari celah brankas. Sebaliknya, ia melangkah perlahan ke rak buku, menarik napas dalam-dalam seakan mengumpulkan keberanian, lalu meraih sebuah album foto tua yang sudah berdebu. Tangannya bergetar saat ia membuka lembar demi lembar album itu. Ekspresinya berubah, dari sekadar penasaran menjadi penuh emosi. Bibirnya sedikit bergetar saat jemarinya menyusuri wajah seorang wanita dalam salah satu foto. Waktu seakan berhenti sejenak. Rahmat melihat dari layar bagaimana Dewi menatap foto itu dengan tatapan pilu, lalu perlahan menariknya keluar dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Gerakannya penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang sangat berharga namun takut ketahuan. Rahmat mengerutkan dahi. Ada sesuatu di balik tindakan Dewi ini. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa ingin tahu terhadap album foto lawas itu. Detik berikutnya, Rahmat mengepalkan tangannya. Kemarahannya membuncah. Ia tidak peduli bahwa uangnya tetap utuh. Dewi telah mengambil sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang sangat pribadi. Dengan langkah cepat, ia keluar dari ruangannya dan menghampiri Dewi yang tengah membersihkan ruang tamu. "Apa yang kau lakukan dengan foto itu?" Suara Rahmat terdengar tajam, menusuk kesunyian malam. Dewi terperanjat, wajahnya pucat, seakan semua darah mengalir ke kakinya. Ia memegang foto itu lebih erat, sebelum akhirnya sadar bahwa tak ada gunanya berbohong. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya hanya ingin melihatnya." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Rahmat menyipitkan matanya, melangkah mendekat. "Melihatnya? Kenapa kau menyimpan foto itu?" Nadanya penuh kecurigaan, syarat dengan emosi yang tertahan. Dewi menarik napas dalam-dalam,
Tangannya bergetar saat ia menurunkan foto itu perlahan. Ia menatap Rahmat. Air matanya mulai terbentuk di sudut mata. Karena wanita di foto itu adalah ibu saya. Suaranya parau, seperti beban besar yang akhirnya terlepas dari dadanya. Rahmat terpaku. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti sejenak. Tenggelam dalam pusaran emosi yang menghantam tanpa peringatan. Tubuhnya menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Matanya menatap lekat-lekat wajah Dewi, mencoba mencari kepastian dalam ekspresi yang kini dipenuhi oleh campuran keberanian dan ketakutan. "Aisyah?" bisiknya, nyaris tak terdengar, namun di dalam hatinya, namanya bergema dengan kuat. Sejenak, ia merasa waktu berbalik, membawanya kembali ke masa-masa di mana ia dan Aisyah masih bersama. Kenangan itu datang seperti banjir yang tak terbendung, tawa mereka di bawah langit senja, janji-janji yang diucapkan dengan penuh keyakinan, dan akhirnya perpisahan yang terasa begitu menyakitkan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang berserakan tanpa jawaban. Bagaimana mungkin? Mengapa ia tidak pernah tahu? Apakah Aisyah sengaja menyembunyikannya? Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Nafasnya berat, seolah-olah ruangan itu mendadak kekurangan udara. Dewi mengangguk perlahan, menguatkan kenyataan yang baru saja menghantam Rahmat tanpa ampun. "Saya putrinya, Pak Rahmat. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang ibu saya, tentang masa lalunya, dan juga tentang Anda." Suara Dewi lirih, tetapi penuh keteguhan. Rahmat menatap gadis itu lebih lama, mencari jejak Aisyah dalam raut wajahnya. Dan semakin lama ia mengamati, semakin jelas kemiripan itu. Mata Dewi yang tajam namun menyimpan kesedihan. Cara ia mengangkat dagunya saat berbicara, bahkan ekspresi gelisahnya, semuanya mengingatkannya pada Aisyah. Rahmat akhirnya menghembuskan napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke dinding. Tubuhnya terasa lemas, seolah-olah beban bertahun-tahun tiba-tiba menghantamnya sekaligus. Ia tidak tahu harus merasa apa, marah, bersalah, atau bersyukur karena akhirnya tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi darinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Rahmat menarik napas panjang. "Kenapa baru sekarang? Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" Dewi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kelopak matanya bergetar menahan perasaan yang telah lama dipendam. "Saya tidak tahu apakah saya akan diterima di sini. Saya takut jika saya mengatakan yang sebenarnya, Bapak akan mengusir saya sebelum saya memiliki kesempatan untuk mengenal Bapak. Saya hanya ingin mendekati Bapak, ingin memahami siapa Bapak sebenarnya. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri sosok yang selalu diceritakan oleh Ibu, sosok yang pernah sangat dicintainya, tetapi juga yang pernah membuatnya menangis berhari-hari. Saya tidak ingin hanya mendengar kisah Bapak dari cerita lama Ibu. Saya ingin mengenal Bapak secara langsung, meskipun itu berarti saya harus bekerja di rumah ini tanpa Bapak tahu siapa saya." Rahmat menutup matanya sejenak, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Hatinya terasa sesak, seakan dinding-dinding masa lalu yang selama ini ia bangun dengan kokoh mulai runtuh satu persatu. Ia merasa bimbang, antara tetap menjaga jarak dari masa lalunya atau membuka kembali lembaran yang telah lama ia coba tutup. Malam itu, perasaan Rahmat begitu berkecamuk. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Aisyah dan bagaimana ia telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada beban yang menggantung di pundaknya. Ia meraih segelas air, tetapi tangannya gemetar saat mencoba meneguknya. Keputusan yang ia buat di masa lalu kini kembali menghantuinya. Ia teringat senyum Aisyah, tatapan lembutnya yang dulu selalu memberikan ketenangan, dan betapa ia begitu yakin bahwa meninggalkan wanita itu adalah hal yang benar untuk dilakukan saat itu. Namun, melihat Dewi malam ini, mendengar kebenaran yang ia sembunyikan dengan begitu tabah, membuat Rahmat merasa kecil. Apa yang telah ia lakukan? Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa ia memiliki seorang anak selama ini? Pikirannya berkelana ke berbagai kemungkinan. Bagaimana hidup Dewi tanpa dirinya? Bagaimana Aisyah membesarkan putrinya seorang diri? Apakah mereka pernah membutuhkannya? Apakah Aisyah pernah menyesali perpisahan mereka? Rahmat duduk di kursinya, menatap kosong ke meja kerjanya yang penuh dengan dokumen bisnis yang kini terasa tak berarti. Tiba-tiba, rasa bersalah melingkupinya begitu kuat. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berakhir dengan kebisuan dan penyesalan. Ia harus mencari jawaban, harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Rahmat menarik napas panjang.
Tangannya mengepal di atas meja. Satu hal yang pasti, ia harus menemui Aisyah. Ia harus mendengar langsung dari bibirnya tentang apa yang telah terjadi selama ini. Dan lebih dari segalanya, ia harus memahami bagaimana dirinya bisa menebus kesalahan yang telah ia buat. Rahmat ingin memastikan perasaan Dewi dan mencari tahu lebih dalam. Ia meminta Dewi untuk menceritakan lebih lanjut bagaimana kehidupan ibunya, bagaimana ia tumbuh tanpa seorang ayah, dan bagaimana ia bisa sampai di rumahnya. Malam itu terasa panjang, hanya suara hujan yang mengguyur jendela yang menemani mereka. Dewi menarik napas dalam, suaranya bergetar saat mulai bercerita. Ibu selalu berbicara tentang bapak, katanya perlahan, matanya berkaca-kaca. Tentang bagaimana bapak adalah cinta pertamanya, tapi juga luka terdalamnya. Rahmat menelan ludah, dadanya terasa sesak mendengar kata-kata itu. Ia melihat Dewi mengusap air matanya yang mulai mengalir. Ibu tidak pernah menikah lagi, lanjutnya. Suaranya semakin lirih. Dia membesarkan saya sendiri, bekerja keras dari pagi hingga malam. Setiap ulang tahun saya, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa bapak pasti akan bangga pada saya jika bapak tahu keberadaan saya. Tapi saya selalu tahu bahwa jauh di dalam hatinya, dia masih menunggu. Rahmat menunduk, tinjunya mengepal di atas meja. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. Betapa bodohnya ia telah meninggalkan Aisyah tanpa mengetahui bahwa ia telah meninggalkan lebih dari sekadar seorang kekasih. Ia telah meninggalkan sebuah keluarga. Lalu, bagaimana kau bisa sampai di rumah ini? Tanyanya, mencoba menahan gejolak emosinya. Dewi menatapnya dengan penuh harapan dan kesedihan. Saya ingin mencari jawaban. Pak, saya ingin melihat sendiri siapa pria yang selalu ada dalam cerita ibu. Saya ingin tahu apakah bapak benar-benar seperti yang ia gambarkan. Hening sejenak sebelum Dewi melanjutkan. Saya hanya ingin tahu, apakah bapak pernah memikirkan ibu selama ini? Apakah bapak pernah mencari kami? Rahmat terdiam, tak mampu langsung menjawab. Pertanyaan Dewi menggema di dalam hatinya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun tenggelam dalam ambisi dan kesuksesan, tanpa pernah benar-benar menoleh ke belakang. Ia tidak mencari Aisyah, tidak mencari tahu apakah dia baik-baik saja. Dan sekarang, konsekuensi dari semua itu berada di hadapannya, dalam bentuk seorang gadis yang telah tumbuh dewasa tanpa dirinya. Akhirnya, setelah malam yang panjang, Rahmat membuat keputusan. Ia tidak bisa membiarkan masa lalunya hanya menjadi kenangan yang menyesakkan. Ia meminta Dewi membantunya bertemu dengan Aisyah di Desa Batu, Malang. Perjalanan menuju desa itu dipenuhi dengan diam yang penuh makna. Tidak ada banyak kata yang terucap, tetapi hati mereka berbicara dalam ketegangan yang mengikat. Begitu mereka tiba, Rahmat melangkah keluar dari mobil dengan jantung berdegup kencang. Kakinya terasa berat saat ia berdiri di depan rumah sederhana di tengah perbukitan Malang. Pintu rumah terbuka perlahan, dan di sana berdiri Aisyah. Wajahnya tak banyak berubah meski garis-garis usia telah mulai terlihat. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, semua emosi yang terpendam selama bertahun-tahun seakan tumpah ruah. Rahmat ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Mata Aisyah mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar, dan sebelum ia bisa menahan diri, air matanya jatuh membasahi pipinya. Air mata yang tertahan, kata-kata yang tak sempat diucapkan, semua mengalir dalam pertemuan yang begitu emosional. Rahmat ingin menggapainya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Akhirnya, hanya satu kata yang keluar dari bibirnya, lirih dan penuh penyesalan. Maaf. Namun sebelum Aisyah sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Rahmat menoleh. Matanya membulat saat seorang pria muda muncul dari balik pintu.